Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala a'azzil mursalin wa afdalin nabiyyin tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا أبا الزهراء. السلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, kita diberi oleh Allah kesempatan, anugerah dan nikmat untuk selalu bergabung, selalu disibukkan dengan hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah. Pada malam ini kita diberi taufik oleh Allah untuk mampu mengikuti bersama, walaupun dari jarak jauh, hari peringatan kelahiran Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, memperingati hari kelahiran beliau, mengenang beliau, membicarakan mengenai sejarah beliau adalah salah satu bentuk amal saleh yang kita harapkan kelak akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Membicarakan mengenai kelahiran beliau, tujuannya kita ingin mengenal beliau, mencintai beliau, mengikuti beliau, mengagungkan beliau dan mengidolakan beliau dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengikuti dan mengagungkan dan memuliakan beliau. Membicarakan mengenai Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, manusia yang paling agung di sisi Allah, pasti kita tidak pernah akan mampu menggapai dan mengenal hakikat beliau. Karena itu kita akan mengkaji beliau melalui ayat-ayat Al-Quran yang akan mengenalkan kita kepada mengenai beliau Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Karena apapun yang telah dibicarakan mengenai keagungan beliau, kedudukan beliau, kebesaran beliau, dan apapun yang akan dibicarakan, yang akan ditulis mengenai keagungan dan kebesaran beliau, semua itu hanyalah setetes dari lautan keagungan beliau Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa gerangan yang mampu kita bicarakan mengenai keagungan dan kedudukan beliau di sisi Allah? Manusia yang Allah sendiri dan para malaikatnya menyampaikan salawat kepadanya. Apa yang mampu kita bicarakan mengenai keagungan beliau dengan ayat semacam ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bahwa Allah dan para malaikatnya yusallun, senantiasa berselawat kepada beliau. Biasanya Al-Quran ketika memerintahkan sesuatu langsung datang perintahnya, laksanakan salat, laksanakan zakat, berpuasalah, berjihadlah, dan semacam itulah perintah-perintah dalam Al-Quran. Tiba-tiba ketika ingin memerintah kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawatlah kepada manusia agung ini, Allah enggak langsung perintahkan tadi, tetapi Allah dahului bahwa Allah, para malaikatnya berselawat kepadanya.
Baru wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian padanya. Dan ini menunjukkan keagungan beliau salawatullahi wassalamu alaihi wa alihi. Allah telah pilih beliau. Allah telah jadikan beliau manusia termulia, dipilih oleh Allah dari mulai benih beliau. Telah dijaga oleh Allah sehingga dititipkan dari sulbi ke sulbi yang semuanya orang yang mengesahkan Allah. Allah berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Bahwa benih ini dibawa oleh orang-orang yang selalu bersujud, sembah sujud di hadapan Allah. Dari mulai Adam, dibawa Nuh, Ibrahim, dan sampai kepada ayah beliau, ayah beliau Abdullah. Beliau dipilih oleh Allah dari benih. Kemudian ketika Allah menyebutkan Allah telah mengutusnya dari tengah-tengah kalian, wahai manusia, Allah pun sebutkan bahwa beliau adalah yang termulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada bacaan yang menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yakni min asrafikum, yang paling mulia dari kalian. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan sifat yang Allah enggak berikan pada siapapun, hanya milik Allah, Raufun Rahim. Allah, dan sifat itu diberikan kepada Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya diangkat tinggi. Apapun usaha orang ingin menjatuhkan, melecehkan, menghina, tetap nama beliau agung. Karena begitu ketentuan Allah dalam Al-Qur'annya, wa rafa'na laka dzikrak. Hari-hari ini kita mendengarkan hal-hal yang keji dari Perancis. Tetapi apapun usaha mereka gagal. Setiap orang yang ingin menjatuhkan, mengejek, melecehkan, Allah angkat. Dan hari-hari ini di Perancis, orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Dan setiap orang melakukan sesuatu, setiap Allah akan mengangkat. Dan Allah selalu gandengkan namanya dengan nama kekasihnya. Coba kita membaca beberapa ayat dalam Al-Quran. Kita akan menemukan Allah gandengkan selalu. Begini karena Allah memang mengangkat tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak. Dalam membicarakan masalah taat kepada Allah, Allah gandengkan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Digandengkan taat Allah dan taat Rasulnya, Allah gandengkan. Ketika membicarakan masalah pelanggaran atau maksiat pada Allah pun digandengkan. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Dalam membicarakan kerelaan Allah, keridhaan Allah pun Allah gandengkan. Allah berfirman, "Yahlifuna billahi lakum liyurdhukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdhuhu in kanu mu'minin." Karena tidak mungkin orang taat pada Allah kalau enggak taat pada Rasul. Tidak mungkin orang disebut meraih kerelaan Allah kalau tidak mendapatkan kerelaan Rasul. Orang yang taat pada Allah kemudian bermaksiat, melanggar pada Rasul, enggak dihitung oleh Allah taatnya sama sekali. Ketika membicarakan masalah bara'ah, berlepas tangan dari kaum musyrikin dan musuh-musuhnya, Allah pun gandengkan bara'atun minallahi wa rasulih ila alladzina ahadtum minal musyrikin. Ketika membicarakan bai'at pun Allah sebutkan bai'at kepada dia Sayyidul Wujud, pada beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah bai'at kepada Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Bahkan dalam rangka memberi kekayaan, kecukupan atau nikmat, nikmat dan kekayaan semua murni dari Allah. Tapi Allah bawa Rasulnya untuk mengingatkan kepada seluruh manusia yang memperoleh pemberian dari Allah. Karena tanpa ada Rasul, semua pemberian ini tidak pernah akan sampai. Allah berfirman, وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dicukupi oleh Allah dan Rasulnya. Mutlak memang semua dari hanya Allah. Tapi Allah bawa Rasulnya. Karena kalian gak akan memperoleh semua anugerah dan pemberian ini tanpa wujudnya Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ketika Allah ingin menyampaikan kepada salah satu ayat bagaimana Allah menyampaikan kepada seseorang yang Allah telah berikan nikmat kepadanya, Allah sebutkan, dan engkau juga memberikan kepadanya nikmat, wahai Muhammad. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah. Nikmat dari Allah mutlak, tetapi Allah membawa Rasulnya karena nikmat itu tidak sampai juga kepadamu. Bahkan Allah tidak terima, sebenarnya saya sampaikan lagi, taat kepadanya kalau tidak melalui taat pada Rasul. Karena taat pada Rasul itu sudah menunjukkan taat pada Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Karena itu Allah ceritakan pada kita kalau teriakan penghuni neraka, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti seruan Rasul. Kalau ketika mereka di neraka, teriakan mereka bukan cuma mereka menyesal nggak taat pada Allah, tapi Allah sebutkan bahwa mereka menyesal juga karena nggak taat pada Rasul. Coba kita dengarkan ayat ini dalam surat Al-Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika mereka, wajah mereka dibakar di neraka, mereka teriak, coba dulu kiranya kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Karena itu kemudian Al-Quran dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa taatmu kepada Rasul tidak dianggap taat kalau kamu taat karena terpaksa. Kamu taat karena cuma tertekan, dengan tidak senang hati, bukan dengan lapang hati, belum taat. Tapi yang diminta oleh Allah, kamu taat kepada kekasihku ini Sayyidil Wujud dengan lapang dada, dengan senang hati. Dengarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka belum beriman kalau enggak menjadikan kamu sebagai hakim menyelesaikan semua urusan mereka. Sebelum mereka bertahkim kepadamu, kemudian mereka menerima semua ketentuanmu dengan lapang dada dan bukan terpaksa. Ini hanya dimiliki oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan Allah tidak pernah bersumpah dengan kehidupan seorang hamba dari hambanya siapapun. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, tetapi Allah nggak pernah bersumpah dengan kehidupan seseorang kecuali dalam umur dan kehidupan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ai bihayatik, dengan kehidupanmu Allah bersumpah dengan kehidupan Sayyidil Wujudi Muhammad. Ibnu Abbas pernah menggambarkan Allah nggak pernah bersumpah dengan siapapun dari manusia illa kepada kehidupan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Apa kemudian gerangan yang mampu kita bicarakan mengenai keagungan demi keagungan dimiliki manusia semacam ini? Allah bersumpah, bahkan Allah bersumpah dengan kota yang beliau tinggal di situ. Makkah menjadi mulia. Bukan hanya karena Ka'bahnya, memang Ka'bah adalah mu'azzamah mulia, tetapi karena di Makkah itu lahir dan hidup Sayyidil Wujud. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan kota Makkah dan karena engkau tinggal di sini wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kita melihat kesaksian Allah mengenai semua dari seluruh kehidupan beliau, bahkan dari anggota badan beliau, semuanya Allah sebutkan kesaksian Allah bahwa semuanya terjaga, semuanya disucikan oleh Allah. Coba kita lewat dari ayat-ayat Al-Quran. Allah mensucikan lisannya dengan firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lisan Muhammad suci, bersih, tidak pernah berbicara karena hawa, tetapi semua yang beliau sampaikan in huwa illa wahyun yuha. Allah sucikan dada beliau. Ketika Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad?
dada beliau lapang, dalam arti ini puncak kesabaran beliau. Nabi Musa masih mohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, untuk menghadapi Fir'aun, untuk menghadapi semua Bani Israel. Tapi Rasulullah sebelum minta, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Lisannya disucikan oleh Allah, tidak bicara kecuali wahyu. Dadanya dengan dada yang lapang, sehingga beliau memiliki puncak kesabaran, bahwa bahkan beliau Imamus Sabirin, contoh panutan seluruh kesabaran ada pada Sayyidil Wujudi Muhammad. Ketika Allah menyebutkan wa ma sabruka illa alam nasrah laka sadrak. Kemudian akalnya Allah sucikan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sayyidil Wujud tidak pernah keliru, tidak pernah melakukan apapun, terjaga akalnya oleh Allah. Bahkan dalam riwayat Allah ketika menciptakan akal ini, Allah berikan murninya kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahwa sekian kecil diberikan untuk seluruh umat manusia. Karena itu Sayyidil Wujud disebut dalam beberapa ayat Al-Quran, bahwa ketika Allah memberikan anugerah dilahirkan, diutusnya Sayyidil Wujud dengan bahasa Alman, dan kemudian An-Nabiyul Ummi, atau Allah sebutkan diutus di tengah-tengah ummiyin, walladzi ba'atha fil ummiyin, di tengah-tengah kaum ummi. Memang saat itu bangsa Arab dan selain bangsa Arab hidup dalam ummi, khususnya bangsa Arab tidak baca dan menulis. Tetapi sebenarnya Rasulullah adalah diutus di tengah-tengah manusia dari awal dan sampai akhir manusia. Kalau menghadapi akal Rasulullah, semua mereka ummi. Karena murni, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lisannya, dadanya, jiwa. Kemudian akalnya. Pandangannya, Allah sucikan bahasanya di dalam firman-Nya, ma zaghal basaru wa ma tagha. Tidak pernah melihat sesuatu dengan sesuatu yang terselubung sesuatu. Semua yang beliau nampak pada hakikat dan jelas. Bahkan dalam riwayat beliau bisa melihat di belakang beliau seperti beliau melihat di depan. Mazal basaru wa ma tagha. Setiap pandangan manusia ini ada sesuatu yang bisa dia pandang. Kita memandang laut, di dasar laut itu, di atas laut itu kita bisa melihat. Tapi apa di bawah sekian meter segala macam, sudah kita perlu alat. Rasulullah melihat seluruh jagat ini nampak pada beliau. Mazal basaru wa ma tagha. Bahkan Allah mensucikan telinga beliau. Karena banyak orang mengadu, kalau ada orang melapor Rasulullah selalu mendengar dengan seksama. Sampai kaum munafikin membicarakan mengenai hal ini, Allah turunkan untuk mensucikan bahwa telinga itu telinga agung, telinga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Qul udhunu khairan lakum. Pendengaran dan telinga Rasul adalah khairan lakum, baik untuk kalian. Hatinya Allah sucikan, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya sesuatu apa hakikat. Karena bagaimana? Karena bukankah hati itu yang menyimpan ilmu Allah. Ketika Allah berikan seluruh ilmu ini pada Rasulullah, pada akal dan hati beliau, maka itu adalah khazanatul malakut. Jadi gudang semua ilmu Allah ada pada. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbik, di hati. Apa yang ada hati beliau, akal beliau, seluruh ilmu yang Allah berikan. Karena seluruh ilmu ini telah Allah berikan untuk Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ilmu yang pernah Allah berikan pada nabi-nabi sebelumnya ada pada Rasulullah, dan ada sekian ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun dari para nabi. 'Allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima sallallahu alaihi wasallam. Disucikan keluarganya. Nama yuridu Allah liyudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Disucikan semua yang ada pada Rasulullah, termasuk peranginya yang tertinggi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini semua ayat-ayat yang menjelaskan mengenai keagungan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang kita perlu kiranya kita renungkan bersama. Keagungan demi keagungan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk mengenalkan kepada kita siapa beliau, Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu berbahagialah kita
menyambut hari kelahirannya, kita ada acara membicarakan mengenai hari hijrahnya, hari ketika membicarakan mengenai hari perkawinannya, hari semua yang berkaitan dengan sayyidul wujud kita bicarakan. Gunanya kita ingin lebih mengenal beliau. Karena semua ini kita ingin lebih mengenal, kemudian kita beriman kepada beliau dengan iman yang sebenarnya. Bukan sekedar kita cuma teriak, tetapi iman, cinta dibarengi dengan mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada beberapa yang harus kita miliki sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah ajarkan pada kita. Ketika kita mengenal Rasulullah, kita punya kewajiban pertama untuk beriman kepadanya dan mengikutinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian kita ketika dikenalkan siapa Rasulullah, kita wajib untuk mentaatinya. Karena Allah tidak mengutus seorang Rasul kecuali hanya agar ditaati Rasul itu. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kami tidak mengutus seorang Rasul kecuali agar ditaati. Apa gunanya kita mengenal beliau kemudian tidak mengikuti, enggak mengimani, enggak mentaati beliau? Mengimani, mengikuti, mentaati beliau pasti. Terus mendahulukan beliau di atas segalanya. Ada orang beriman kepada beliau, taat pada beliau, tetapi masih ada orang yang di atas beliau. Kita tidak boleh. Kita diminta oleh Allah agar kita jadikan Rasul terdepan di atas segalanya. Karena ini kita melihat kaum muslimin di mana-mana berontak dan demo. Ketika Nabi Agung yang harus mereka letakkan di atas diri mereka dilecehkan. Karikatur, usul, film yang tidak indah atau hal-hal yang tidak indah, semua orang karena mereka yakin bahwa ini yang terdepan. Siap kita mati. Karena semua yang kita miliki tebusan untuk Rasulullah. Karena memang Allah menginginkan agar kita jadikan Rasulullah di atas semua kita. Di atas jiwa kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua. Siapapun Ar-Rasul, Allah berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatul mu'minin. Bahwa Nabi hendaklah diletakkan oleh kaum mukminin melebihi jiwa mereka sendiri. Ya. Mengenal Rasul untuk ke sana. Imani, mencintai, mentaati, dan kemudian menjadikan beliau di atas segala. Karena itu nggak boleh kita mengidolakan siapapun di atas Rasulullah. Rasulullah yang terdepan. Illa Rasulullah. Rasulullah di atas segalanya. Boleh kita diperlakukan apapun, boleh diambil harta kita, boleh dilakukan, dilecehkan kita, kita boleh diapakan, tapi jangan Rasulullah. Lah. Rasulullah di atas segalanya. Ar-Rasul awla. An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Di atas segalanya Rasulullah. Ini tujuan kita mengenang beliau. Pertama tadi mengimani dan mengikuti. Kita diperintahkan untuk mencintai beliau di atasnya. Karena itu ketika mencintai di atas segalanya, selesai. Kita akan cuman, orang itu kalau mencintai sesuatu, yang akan dicintai itu pasti akan diidolakan, diikuti semua pria. Kemudian yang dicintai itu akan dibanggakan dari segalanya, yang dicintai itu akan disebut selalu namanya, dikenang terus, dibicarakan. Itu bukti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelima, membela beliau. Membela agama yang beliau bawa. Nusratuh. Falladzina amanu bihi wa azzaruh wa nasaruh. Harus mengimani iya, taat iya, mencintai di atas segalanya iya, mendetakkan beliau di atas segalanya iya, tetapi harus ada membela beliau. Membela agama beliau. Kalau kita diperintahkan untuk membela, maka kalau kita nggak membela, apalagi kemudian bukan malah nggak membela, kita melecehkan syariat beliau karena perilaku kita menyimpang, sungguh akan menyakiti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dalam riwayat-riwayat yang sahih, seluruh amal perbuatan kita dilaporkan kepada beliau? Ada riwayat Senin dan Kamis, ada riwayat Jumat, ada dilihat setiap saat dilaporkan. Dan beliau akan melihat laporan amalan kita. Kalau baik, beliau gembira. Kalau sedih, kalau
kalau jelek perbuatan kita, beliau sedih. Tapi dalam riwayat lain kemudian beliau memohonkan ampun sallallahu alaihi wasallam. Kita kemudian membela beliau karena mengagungkan beliau, memuliakan beliau dalam segala hal. Kita dilarang seenaknya, karena itu Allah menyebut orang-orang yang teriak-teriak manggil beliau tanpa sopan santun, tanpa akhlak. Allah sebutkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Mengagungkan beliau, memuliakan beliau, tidak boleh sembarangan. Kita harus pakai dengan sopan santun menyebut nama beliau. Karena itu Allah menyebutkan orang-orang yang teriak-teriak memanggil beliau tanpa akhlak dan tanpa sopan santun, Allah sebut mereka orang-orang yang tidak waras. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Atau kita menemukan firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul seperti kalian sesama kalian memanggil sesama kalian. Dalam riwayat ketika turun ayat ini, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Katanya saat itu Siti Fatimah yang biasa manggil ayahnya Abah, Abah, setelah mendengar ayat ini menghadap ayahnya berkata, ya Rasulullah, takut kalau nyebut ya Abah itu tidak sesuai dengan ayat. Rasulullah memandang beliau, mengulangi lagi ya Rasulullah, sampai ketiga kali Rasul bersabda, wahai Fatimah, bukan untukmu, tetaplah engkau manggil aku ya Abah, fa innaha mahabbatun lil qalb wa mardatun lir rabb. Karena kamu manggil aku Abah itu senang hati dan akan mendapatkan kerelaan Allah di situ. Mengagungkannya. Kemudian ketujuh, kita setelah mengenal keagungan beliau, kebesaran beliau, kedudukan beliau, kita berbanyak salawat kepada beliau. Kita jadikan wirid kita. Bukankah wirid para malaikat itu bersalawat kepada Rasul? Ketika Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusallun dengan fi'il mudhari yusallun, artinya tidak pernah berhenti, senantiasa para malaikat. Kita harus menaikkan diri kita menjadi memiliki kedudukan para malaikat untuk memperbanyak salawat. Apalagi kemudian salawat begitu besar pahalanya. Sekali kita salawat dibalas 10, dalam riwayat dibalas 1000 oleh Allah. Kemudian salawat itu kelak akan memberatkan timbangan kita. Yang paling memberatkan timbangan amal soleh kita di akhir adalah salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasul dalam beberapa riwayat menyebutkan, kalau kamu dalam kesulitan, kalau kamu mau doa, sampaikan salawat kepadaku terlebih dahulu. Dan semacam itu kita bersalawat kepada dia dan kepada beliau dan mengikuti semua yang beliau tentukan untuk kita. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, setelah kita membicarakan sedikit sekelumit mengenai beberapa keagungan beliau yang disebut oleh Al-Quran, dan pasti masih banyak ayat-ayat yang begitu banyak membicarakan mengenai kemuliaan dan keagungan beliau, tapi setidaknya ada sekelumit dan setetes dari lautan itu kita baca hari ini untuk kita lebih mengenal beliau, keagungan dan kedudukan beliau di sisi Allah. Kemudian tugas kita yang telah mengenal beliau, apa yang harus kita lakukan sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi. Allah utus beliau itu, ketika Allah utus beliau kepada umat manusia ini, pasti ada tujuan-tujuan yang besar. Salah satunya kita akan membaca 2 atau 3 saja dari sekian banyak. Pertama adalah untuk menyelamatkan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan demi kegelapan menuju cahaya. Liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Beliau diutus oleh Allah, begitu juga Quran diturunkan kepada beliau. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumat ilan nur. Di sana banyak kegelapan demi kegelapan. Dhulumat dengan jamak, hanya dengan nur satu, cahaya Allah, yaitu Islam yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allah ingin menyelamatkan kita dari kegelapan demi kegelapan. Kegelapan jahiliyah, adat-adat yang keji, kebohongan, kezaliman, dan bermacam-macam kegelapan ini. Datang Rasulullah untuk mengkikis semua kegelapan ini, mengajak kita pergi kepada cahaya Allah.
cahaya kebenaran, cahaya yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedua, beliau diutus oleh Allah untuk membimbing kita ke jalan yang lempeng. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Begitu Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai beliau, engkau hai pribadi mulia sayyidul wujud, engkau membimbing manusia kepada siratin mustaqim, jalan yang lempeng. Dan setiap jalan yang bukan beliau yang menyeru kita, pasti jalan itu adalah jalan yang akan menjerumuskan kita kepada kehancuran. Jalan yang akan menyelamatkan kita cuma siratun mustaqim, dan itu yang diajarkan, yang diserukan oleh sayyidul wujud. Dan untuk ala siratin mustaqim, supaya kita tetap dalam petunjuk Allah di jalan yang lempeng ini, Allah meminta agar kita setiap saat menghadap kepada Allah dalam salat kita untuk mohon ini, ihdinas siratal mustaqim. Karena Rasul telah membimbing kita. Kemudian kita kenal sirat ini, tapi nggak cukup kita kenal dan nggak cukup kita berada dalam sirat ini, tapi kita minta sama Allah setiap saat supaya kita tidak keluar dari sirat ini. Karena itu setiap saat kita memohon kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Sirat mustaqim itu adalah yang Rasulullah datang untuk menunjukkan pada kita, inilah jalan. Dalam satu riwayat katanya beliau pernah duduk di pasir gitu. Beliau membuatkan beberapa garis banyak, kemudian beliau membawa garis yang lurus, satu lurus. Beliau mengatakan ini jalan-jalan menuju kesesatan, dan jalan Allah cuma yang lempeng ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Bahwa siratku yang lempeng yang dibawa, yang diserukan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau ingin mengeluarkan kita dari kegelapan, yukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Kedua, beliau ingin membimbing kita agar kita sampai ke jalan yang lempeng, ihdinas siratal mustaqim, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan yang ketiga, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, pasti banyak dalam ayat-ayat Quran, cuma saya bawa 3 hari ini dalam kesempatan yang bahagia ini. Yang ketiga, yang merupakan seruan beliau yang mencakup segalanya. Apa kiranya kalau kita ditanya, Rasulullah ini mengajak kita kemana? Syariat yang beliau bawa ini ingin mengajak kita kemana? Sehingga kita diwajibkan untuk mengikutinya. Dengarkan Al-A'raf ayat ketika Allah berfirman dalam ayat Al-A'raf 24, Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sahutilah Allah dan Rasul apabila menyeru kembali ke kalian untuk mana? Lima yuhyikum. Artinya Rasulullah dan syariat yang dibawa beliau ingin mengajak kita memberi kehidupan, kan? Untuk mengajak kita supaya hidup yang layak, arti hidup sebenarnya. Hidup apa yang diajak oleh Rasulullah? Bukankah semua ini manusia hidup? Hatta orang-orang yang kafir gak menerima seruan Rasulullah, mereka semua hidup. Bukan cuma hidup itu, karena kalau kehidupan semacam itu dimiliki oleh hayawan, dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Tetapi kehidupan yang ingin diserukan, kehidupan dalam kehidupan ini artinya kehidupan yang akan membawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena itu dalam ayat lain Allah menyerukan begini, bahwa Rasul datang untuk memberikan kehidupan di dunia, kehidupan yang baik, di akhirat kesuksesan dan keselamatan. Ini yang dibawa Rasulullah. Dengarkan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman dan beramal saleh dari lelaki dan wanita, siapa yang beramal saleh dari lelaki dan wanita dan dia seorang yang beriman kepada Allah, Allah janjikan begini, falanuhyiyannahu. Kalau yang mempelajari bahasa Arab ada fa, ada lam, ada takkid. Pasti aku akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Belum bicara akhirat, kehidupan yang baik di dunia. Terus
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat akan kami berikan balasan berlipat-lipat dari apa yang melakukan. Artinya Rasulullah datang ingin mengajak kita untuk meraih kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan bahagia dengan keselamatan dan kesuksesan kelak di akhirat. Ini yang ingin dibawa Rasul. Jadi singkatnya, kalau kita ditanya Rasul mengajak kita kemana? Mengajak kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan bahagia dan keselamatan kelak di akhirat. Dan ini adalah jaminan bahwa yang mengikuti Rasulullah, jaminan minal faizin, minal muflihin. Dia pasti akan sukses, dia pasti akan beruntung karena Rasul tidak mengajak kecuali kepada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sungguh kita berbahagia menyambut hari kelahirannya. Dan kita akan lebih bahagia kalau kita mampu lebih mengenal beliau, kemudian mencintai beliau, kemudian kita pun mengikuti beliau, kita perbanyak selawat kepada beliau, dan kemudian kita mengenal apa yang sebenarnya yang sedang beliau inginkan dari kita. Beliau mengajak kemana? Kalau kita fahami ini, mari kemudian kita bismillahi majreha wa mursaha. Kita jangan menoleh ke kanan ke kiri. Cukup panutan kita Sayyidil Wujudi Muhammad. Bukankah Allah telah menjadikan beliau suri tauladan kita? Kita nggak perlu mencari yang lain. Sudah ada contoh segala keindahan ada pada Sayyidil Wujudi Muhammad. Bukankah Allah langsung yang memuji beliau? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena itu kemudian beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hari ini kita kaji mengenai beliau dari ayat-ayat Al-Quran, karena cuma ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda beliau yang mampu mengenalkan kita kepada beliau dengan ungkapan-ungkapan orang yang hidup bersama beliau dari keluarga suci beliau maupun sahabat-sahabat yang hidup dengan beliau, yang setia dengan beliau, dari mereka yang bisa mampu mengenalkan kita mengenai keagungan. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang bahagia ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan majlis-majlis Rasulullah, mendapatkan keberkahan untuk mampu menyinari dan menerangi kehidupan kita supaya kita hidup bahagia di dunia dan kelak bahagia di akhirat. Dan mari kita perbanyak salawat kepada beliau agar kita menjadi orang yang paling dekat kepada beliau. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.